Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan penyelesaian soal nomor 5 sebagai soalnya ada di samping saya. Ya. Pada soal tersebut kita disuruh untuk menentukan simbol-simbol logika dari hipotesa-hipotesa yang pada soal tersebut, dan kita menggunakan kaidah atau prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa dari soal tersebut. Baiklah, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu hipotesa-hipotesa yang pada soal tersebut. Jadi yang pertama B, kita misalkan saya belajar. Dan Q kita misalkan dengan saya jenius. Kemudian R, kita misalkan saya akan lulus ujian matematika. Kemudian S kita misalkan dengan saya diizinkan mengambil kuliah logika informatika. Baiklah, yang pertama kita akan mengubah hipotesa-hipotesa yang terdapat pada soal tadi dengan simbol-simbol logika. Jadi penyelesaiannya yang pertama yaitu B. Hipotesa pertama yaitu berbunyi saya belajar. Jika saya belajar atau saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. Jika saya belajar atau saya jenius, jadi kita tuliskan B atau C. Kita perhatikan terdapat kata jika dan maka itu merupakan implikasi. Maka pada soal tersebut tadi berbunyi juga saya akan lulus ujian matematika. Jadi kita tuliskan di sini R. Dan kemudian hipotesa berikut berbunyi saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Jadi sini merupakan simbolnya negasi S. Kemudian hipotesa selanjutnya simbolnya jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan mengambil kuliah logika informatika. Baiklah, terdapat kata jika dan maka itu merupakan implikasi. Jika saya lulus ujian matematika berarti R, implikasi saya diizinkan mengambil kuliah logika informatika. Di sini S. Kemudian hipotesa selanjutnya saya tidak belajar, yaitu P, tapi merupakan terdapat kata tidak, jadi merupakan negasi P. Baiklah, kemudian kita menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa yang ini dengan menggunakan prinsip inversi logika, yaitu yang pertama
Kita cari terlebih dahulu yang dapat kita sederhanakan. Yaitu yang pertama, terdapat kata P atau Q negasi R, dan hipotesa C R atau S. Kita bisa menyebutnya dengan premis. Kemudian ini kita dapat sederhanakan dengan cara silogisme hipotesis. Yaitu kita masukkan dulu nilai ini, P atau Q negasi R, dan premis C R negasi S, di mana kita ketahui silogisme hipotesis berbunyi P negasi Q negasi R, maka kesimpulannya P sama dengan R, implikasi R. Jadi kesimpulan dari yang ini yaitu P atau Q implikasi dengan S. Kita ambil dari premis A, ini B, dan ini kita menggunakan silogisme hipotesis. Selanjutnya, kedua, kita berfokus kepada hasil dari premis yang pertama ini. Jadi kita mencari pada simbol-simbol di sini yang bisa disederhanakan dengan P atau Q negasi S. Kita bisa menyatukannya dengan yang ini B, yaitu P Q S dengan negasi S. Kita dapat menyatukannya atau memberikan kesimpulan dengan cara modus tollens. Yaitu di mana modus tollens sendiri yaitu berbunyi P implikasi Q negasi Q, maka kesimpulannya sama dengan negasi P. Jadi di sini maka nilai dari atau kesimpulan dari hipotesis ini yaitu negasi P atau Q. Kita masukin sini hasil pertama, dan di sini bagian C ini modus tollens. Jadi kemudian kita cari lagi apakah pada kesimpulan pada premis kedua bisa disederhanakan lagi pada hipotesa yang ada di sini, dan kita lihat tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Maka inilah kesimpulan dari hipotesa pada soal tadi.
Yaitu dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya itu negasi P atau Q. Maka kesimpulannya, saya tidak belajar ini bisa kita simpulkan dengan negasi P misal, atau bisa kita sama dengan negasi P atau negasi Q. Maka kesimpulannya, saya tidak belajar atau saya tidak jenius. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang penyelesaian soal nomor 5. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.